Ya, sahabat bonsai, jumpa hari ini. Jadi hari ini Pade akan membahas tentang perakaran. Perakar yang bagus bonsai itu yang bagaimana. Nah, ya Pade jelaskan dikit. Buat adik-adik pemula semua, kita sudah mulai harus selektif ya memilih pohon. Pohon sudah budidaya banyak sekali. Namun di balik ini tentunya tidak semua pohon yang bisa lolos untuk dijadikan pohon berkualitas. Pohon-pohon yang gimana? Jadi tentunya setiap pohon itu karakteristiknya nggak sama, dan tentunya dari tata letak juga akar tidak bisa juga sama, karena di dunia ini pertumbuhan pohon itu hampir pada jumpai belum ada yang kembali. Nah, disinilah pinter-pinter kita memilih dan mengemasnya. Hari ini topiknya kita membahas akar yang disancang ini. Kenapa Pade senang dengan sancang ini, kenapa ada di studio suka-suka, dan kenapa harus dirawat sampai detik ini. Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, tentunya kita berbicara semua itu, harapan kita investasi. Di sana kelebihannya program The Max ya, buat teman-teman semua. Bonsainya kecil, simple, rawatnya lebih gampang, ganti media gampang, tempat juga nggak banyak, namun terkait dengan harga tidak kalah saing dengan pohon besar. Jangan lupa itu. Jadi buat adik-adik, teman-teman yang mau berinvestasi terus di Bonsai The Max, silahkan hadirkan setiap kontes pohonnya, karena di sana kita langsung dapat pengetahuan, belajar, sharing dengan para juri. Nah, jangan lupa sering-sering bertanya tentunya dalam pemilihan bahan. Bahan-bahan yang seperti apa dan bagaimana? Cari yang paling gampang. Sama dengan adapin tadi. Kita review satu ini terkait dengan akar dulu. Jadi sancang ini ya, sancang ini Pade pilih. Nah, kalau mau cari harga yang lebih murah, cari proses akar batang. Jadi baratnya bonsai itu seperti kita sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, teman-teman mulainya dari mana dulu? Terutama adik-adik pemula nih, mulai dari mana dulu? Nah, kalau kita mulai dari TK, berarti kita budidaya, mencangkok, setek, menanam ya, yang lain lah terserah. Nah, itu prosesnya menunggu mencari batang sebesar ini itu kurang lebih antara 1,5 sampai 2 tahun. Berarti, nah jadi harus melalui proses itu. Nah, untuk teman-teman adik-adik yang ada di perumahan, yang mempunyai lahan sempit, kecil itu, bisa mengambil langkah di prosesnya di SD. Artinya kita beli itu bahan sudah prokar dan sudah ada batang. Nah ini nih, jadi buat adik-adik pemahamannya ya, jangan langsung titik beratnya langsung budidaya dulu dari setek, cangkok, itu lama prosesnya. Nah, kecuali teman-teman yang punya lahan luas, silakan kita belanja di kelompok tani yang sudah terbentuk dan sudah ada seluruh Nusantara. Bisa dihubungin. Nah, tentunya kalau lebih simpel komunikasi, silahkan bergabung kelompok tani. Buat KTA ya, tentunya akan dimasukkan dalam grup WA untuk berbagi informasi terkait di mana beli bahan, yang di mana beli cari yang bagus, yang mana layak dirawat, mana. Nah, di sana banyak informasi. Yang tak kalah pentingnya, kalau ikut kelompok tani, pohon-pohon apa yang kedepannya maju, pohon-pohon apa yang disenang oleh para peserta dan para kolektor. Nah, ini penting banget diikutin ya. Nah, oke, kita bahas langsung dulu sambil berbincang-bincang terus ke depannya. Nah, di sini salah satu sancang yang Pade pilih. Nah, kenapa sancang ini dipilih? Nah, ini yang teman-teman perlu paham. Sancang ini dipilih karena Pade lihat sancang ini potensi ke depannya investasinya lumayan bagus. Ya, kita cek lebih detail ya. Jadi dari segi perakaran kita bahas, karena Pade lihat ini bagus sekali. Ya, bagus sekali perakarannya. Dari akarnya bagus sekali. Artinya kalau kita mencari bahan, potensinya ini, peluangnya pohon ini nilai investasinya akan tinggi. Artinya dari awal pembelian akan nilainya meningkat. Kenapa meningkat? Karena salah satu bahan ini menjadi kita desain ke depannya pohon ini twin ya, twin berbatang dua. Jadi berbatang dua. Nah, contohnya Pade bahas dulu. Nah, jadi ini batang
paling bawah ya batang kedua ini batang utama untuk membuat mahkota. Nah, selanjutnya dari konsep awal kita udah dapat, oh pohon ini akan menjadi twin. Nah, dari batang dulu ya. Setelah itu kita lihat ke akar. Nah, akarnya bagus nggak? Nah, di mana konsep bonsai yang Pak De tuangkan ke teman-teman? Selama Pak De tugas penjurian keliling kemana ya, dominannya pohon-pohon petarung itu pohon saat ini ya, yang mahkotanya banyak atau minimal 2 yang dominan ya. Nah, satu ini udah jelas tadi ada batang 2, kita akan buat 2 mahkota. Nah, kembali ke pondasi bawahnya, gerak dasar akarnya. Nah, kita bicara gerak dasar, tentunya kita melihat perakarannya bagus nggak? Nah, kalau pondasi ponda bagus di masyarakat ya, atau di kelompok tani atau di para petani, tentunya harganya pasti naik kan. Tentunya harganya pasti sudah mahal. Nah, teman-teman berpikir, nah bagaimana dengan ada pertumbuhan akar kecil, contoh seperti ini kita akan bisa kembangkan. Gimana triknya? Jadi triknya ini tarik los, kasih dia berkembang, kasih pupuk. Ya, sama juga yang di depan ini. Nah, di depan ini kita cari tarik lagi. Nah, oke. Nah, kendalanya, problemnya kita dapat bahan itu kalau bagus pasti mahal dan tentunya ada yang beli lebih awal. Nah, sekarang solusinya cari bahan yang murah tetapi bisa diolah menjadi bagus. Itu yang penting. Jadi kuasai materi penempatan akar dan cara menumbuhkan akar ya. Nah, di sini pada awal dapat ini akarnya turun ya, ini turun akarnya. Turun ke bawah jadi tidak mekar. Solusi Pak De ini dibelah. Dibelah, ditarik. Nah, ini masih bekas belahnya. Jadi Pak De tarik untuk dapatkan akar. Nah, ini kita mendapatkan akar di bagian samping kanan. Untuk dapatkan akar di samping kanan. Ini tepatnya di bawah cabang kedua. Nah, kalau ini tidak ada akar, nah tentunya ini pasti nilainya kurang. Karena kekokohan otomatis ya tidak muncul, tidak kedapat. Jadi cabang kedua ini ada akar. Awalnya tidak ada. Jadi Pak De karena akarnya turun, nah ada akar tapi dia ke bawah. Nah, kita tarik bawa ke samping kanan. Terus juga di sini ini ada akar dominan dulu besar. Nah, jadi biar besar nanti potong pendek. Padahal udah potong pendek dan pecah ada akar ini. Oke, yang lain. Nah, kita kembali ke cabang pertama. Dari cabang pertama ini, nah kita buat batang nanti ini jadi twin. Nah, tentunya kita mencari akar di sini. Di bawah cabang, ke batangnya harus ada akar gitu, tepat di cabang ini. Kadang kita dapat kayak kemarin karena terlalu ke samping dia. Nah, bagaimana biar ke depan arahnya? Nah, ini kita potong yang di samping di depan ini kita arahkan tarik ke depan lagi. Termasuk ini ke bawah. Nah, ini pada potong bawah ini udah tumbuh akar di atas. Kemungkinan nanti dipendekkan lagi, ini akarnya kita tarik. Nah, mensiasat itu ya. Jadi buat posisi akar itu duduk dia, jangan seperti kaki bebek. Kalau kaki bebek nggak bagus. Nah, ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Dan untuk penataan akar jangan seperti apa dia bilang sejajar semua ya. Jadi seperti jari-jari jangan. Jadi ini ada besar, dipecah ya, ada yang kecil. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kita buat senatural mungkin ya, kita bantu arahkan, kita desain yang terbaik. Nah, itu solusi terkait dengan akar. Mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk mengarahkan. Kalau nyari pohon yang maksimal sekali bagus, tentunya harga udah tinggi. Nah, kita berupaya belajar pelan-pelan. Yang jelas Pak De akan selalu berbagi informasi buat adik-adik semua di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Nah, bahan ini Pak De dapat dari seorang teman juga dan sudah dirawat kurang lebih 6 bulan 7 bulan. Dan waktu dapat hanya potongan biasa ya. Ya di sini potongan dan termasuk ini potongan. Jadi cabang-cabang ini baru tumbuh di sini. Nah, ini ada kemarin ada cabang kecil. Nah, cuma ada ini batang. Nah, sekarang kita udah maksimal, terutama back sudah dapat juga di belakang tuh, teman-teman perhatikan. Sudah ada back. Ya, ini gayanya informal dan twin ya. Bisa dibuat informal, bisa dibuat twin.
Kalau informal berarti ini yang harus besar juga, cabang kedua. Tapi pada condongnya desainnya ini twin buat mahkota 2. Nah itu pelajari tata letaknya itu perakaran. Nah di sini biar juga bengkak. Kenapa pohon ini bisa besar dan bengkak? Karena memposisikan akar tepat. Di sini ada akar, narik di depan. Ya ini di samping kanan. Kalau ini kita kasih uang, tumbuh subur, wah keren. Kita mah bengkak di sini. Seperti belimbing ini, seperti ini kan belimbing. Jadi kita memandang pohon pun enak ya. Nah ini kita lihat pada bagian belakang. Oke, ini akar juga udah tertata rapi, udah tumbuh semua. Ya keren pohonnya. Oke, ya pada rasa itu untuk hari ini tentang pelajaran akar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sehat selalu ya. Ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam The Max selalu dia.